Jembatan pelabuhan bongkar muat ambruk. Dukun setubui anak di bawah umur. Petani padi bahagia, harga gabah tinggi. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Suci Nisa, inilah Kompas Jambi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama. Saudara, jembatan di Pelabuhan Tanggorajo Ulu, Waterfront City, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ambruk. Robohnya WFC ini menghebohkan warga, bahkan 2 kapal rusak tertimpa jembatan. Jembatan di Pelabuhan Tanggorajo Ulu, Waterfront City, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ambruk. Robohnya WFC ini menghebohkan warga, bahkan 2 kapal rusak tertimpa jembatan. Jembatan di WFC Kuala Tungkal mendadak ambruk sekitar pukul 8 pagi. Jembatan yang biasa dipakai untuk aktivitas bongkar muat kapal. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Kondisi jembatan ini sudah lama miring dan bergeser dari posisi semula. Namun hingga pagi belum ada perbaikan yang dilakukan. Kejadian ambruknya pelabuhan nih Bang, jam berapa kira-kira Bang? Jam 8 lewat. Jam 8 lewat. Pada saat kejadian Bang, Abang di mana nih? Di posisi di penjagaan. Penjagaan apa nih Bang? WFC. Penjaga WC, parkir Bang ya? Iya, pintu masuk. Oh, pintu masuk, parkir Bang ya? Oh, jadi dia tuh kejadiannya gimana tuh Bang? Dia langsung ambruk apa gimana tuh Bang? Dia langsung rubuh, dia langsung turun. Kapal Bang, saya mengetahuan Abang Bang yang kena Bang? 2, kapal Siko, Pompong Siko. Ya tahu dah Bang, siapa punya kapal tuh Bang? Siko punya Pak Jimilus kapal. Kalau Pompong nggak tahu. Udah tahu. Bang, Popong kapal Pak Haji Milus tuh lagi muat apa lagi nak bongkar Bang? Dia lagi nak bongkar. Pelabuhan Tanggorajo Ulu sendiri merupakan titik penting sebagai tempat keluar masuk barang bongkar muat di Kuala Tungkal, Jambi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Pedagang mengeluhkan pasar TAC yang kian sepi sejak 4 tahun lalu. Wali Kota Jambi berencana akan membangun pasar tersebut dengan menggandeng BUMD. Pedagang mengeluhkan pasar TAC yang kian sepi sejak 4 tahun lalu. Wali Kota Jambi berencana akan membangun pasar tersebut dengan menggandeng BUMD. Pemerintah Kota Jambi berencana membangun kembali pasar TAC yang berada di Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Pasar ini sudah dikeluhkan pedagang meski lokasinya di pusat kota, namun pengunjung sepi, bahkan pedagang berkurang pasca COVID-19. Pedagang berharap pasar ini diperhatikan pemerintah sebagai denyut ekonomi masyarakat. Ini diharapkan menjadi denyut nadi ekonomi, kombinasi antara pedagang-pedagang sayur, ikan, ada ikan hias juga, ada fashion. Posisinya sangat strategis, tapi ini belum maksimal menghasilkan PAD. Awalnya kita punya pemikiran ini dikombinasikan supaya menarik. Ada direncanakan kita punya diorama tentang sejarah Jambi yang berbasis digital di atasnya. Tapi kalau melihat kondisinya seperti ini, kita ingin pasar TAC akan tetap menjadi pasar, tapi mungkin kolaborasi antara Perindak dengan BUMD sehingga ada investor yang memperbaiki sarana dan prasarananya dilengkapi. Kemudian pasarnya ini bisa aktif semua. Karena ini di tengah kota, supaya ramai. Para pedagang berharap rencana pemerintah Kota Jambi ini segera terrealisasi agar pasar TAC kembali ramai. Sejak habis COVID itulah, COVID masih ada lah nggak dikit. Sampai sekarang? Sampai sekarang tambah sepi. Tambah sepi. Pedagang jadi makin ini kayak mana nih Bang, kalau ininya apa? Kalau ini mau jadikan apa? Bongkar. Enggak, ini ditinjau dulu. Oh, masih ditinjau. Jadi jumlah pedagang berkurang Bu? Berkurang, jumlah pedagang berkurang. Kalau di sini biasanya per hari berapa omsetnya Bu? Omsetnya berapa? Sekarang malah nurun ya. Biasanya berapa?
biasanya ya nggak tahu, nggak tentu lah namanya rezeki kan. Tapi kalau sekarang nih nurun drastisnya. Pasar TAC ini sebelumnya ramai dikunjungi, bahkan menjadi denyut nadi perekonomian di kota Jambi. Wira Dani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, gedung Pusdiklat Kuarda Pramuka di Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu ludes dilalap si jago merah. Kobaran api cepat membesar, membakar seluruh gedung beserta isinya yang kebanyakan merupakan barang yang mudah terbakar. Gedung Pusdiklat Kuarda Pramuka di Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu ludes dilalap si jago merah. Kobaran api cepat membesar, membakar seluruh gedung beserta isinya yang kebanyakan merupakan barang yang mudah terbakar. Api dengan cepat membesar dan membakar habis gedung Pusdiklat Kuarda Pramuka Bengkulu yang terletak di Kelurahan Padang Harapan. Kobaran api membuat seluruh bangunan beserta isinya ludes hingga tak ada yang berhasil diselamatkan. Kebakaran pertama kali diketahui terjadi sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Salah seorang saksi warga sekitar menyebutkan api berasal dari atas bangunan dan menjalar dengan cepat. Saat kejadian, gedung yang berisikan perlengkapan pramuka seperti tenda hingga peralatan medis ini dalam kondisi kosong yang tengah ditinggal keluar oleh penjaga. Bahkan sempat terdengar suara ledakan dari dalam gedung sebelum petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi. Kalau lihatnya tadi tuh korslet listrik sepertinya, karena tiba-tiba aja langsung dam bunyinya, suaranya besar gitu aja tadi. Sekitar jam berapa itu Bang? Maghrib tadi ya, sekitar jelang maghrib ya? 18.20 atau 10 lah. Tapi posisi kantor sebenarnya ada yang nunggu Bang? Ada adik ini yang dari DKD, ada yang nunggu, cuma kebetulan lagi keluar, baru sampai keluar. Seluruh unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran. Kami sampai di sini seluruhnya udah api semua. Nggak ada lagi bangunan ini yang bisa kami kejar untuk selamatin. Kecuali kami melakukan secepat mungkin pemadaman. Kenapa? Takut nanti bara-bara api dan sebagainya terbang kemana-mana, air nanti melembat ke bangunan-bangunan yang lain kalau ada yang di sekitar sini. Itu yang strategi yang kami terapkan. Api baru bisa dipadamkan usai 1 jam pemadaman dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Saat ini lokasi sudah dipasang garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Bayazil Raihan, Kompas TV Bengkulu. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat hingga Juli 2025, kasus HIV di Bengkulu mencapai 103 kasus. Kota Bengkulu tercatat sebagai kota dengan kasus HIV terbanyak. Warga dihimbau untuk mewaspadai penularan kasus tersebut. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat hingga Juli 2025, kasus HIV di Bengkulu mencapai 103 kasus. Kota Bengkulu tercatat sebagai kota dengan kasus HIV terbanyak. Warga dihimbau untuk mewaspadai penularan kasus tersebut. Sejak Juli 2025, kasus HIV di Bengkulu sudah mencapai 103 orang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, kasus ini tersebar di 7 wilayah, yang mana kota Bengkulu menjadi kota dengan kasus terbanyak mencapai 64 kasus. Tingginya kasus HIV di Bengkulu ini dikarenakan banyaknya hubungan di luar nikah, berganti pasangan, hingga penyebaran melalui hubungan LGBT. Tidak hanya itu, kasus HIV juga menyebar melalui penggunaan jarum suntik dan narkoba. Dinas Kesehatan menghimbau agar masyarakat dapat mengantisipasi dan mewaspadai penyebaran HIV dengan melakukan pola hidup sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat itu salah satu. Kalau HIV itu kan lebih cenderung kepada misalnya perilaku yang sehat, jangan gonta-ganti, jangan LGBT. Itu yang intinya. Kalau di dunia kesehatan itu hindari memakai jarum suntik sembarangan, narkoba, samping ya kayak tadi. Lebih melibatkan kepada dunia di luar kesehatan tadi, perilaku tadi itu kan masalah kepada moral kalau kayak tersebut. Kalau gonta-ganti pasangan itu yang paling utama. Sementara untuk penderita HIV diminta agar memiliki kesadaran untuk mendatangi layanan kesehatan dan menerima perawatan secara gratis. Bayazil Raihan, Kompas TV Bengkulu. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kebun Binatang Taman Rimba Jambi mendatangkan 2 satwa baru berupa harimau Banggal dan singa Afrika yang akan menggantikan harimau Sumatera yang diberi nama Uni yang meninggal pada bulan Mei lalu.
Kebun Binatang Taman Rimba Jambi mendatangkan 2 satwa baru berupa harimau Banggal dan singa Afrika yang akan menggantikan harimau Sumatera yang diberi nama Uni yang meninggal pada bulan Mei lalu. Setelah 4 bulan kosong pasca meninggalnya harimau Sumatera Uni, Kebun Binatang Taman Rimba Jambi akhirnya mendapatkan tambahan satwa. Tidak hanya harimau, mereka juga mendapatkan tambahan satwa singa Afrika yang berjenis kelamin jantan berusia 4 bulan. Taman Rimba Jambi mendapatkan harimau Benggala Putih berjenis kelamin jantan dan berusia 4 bulan. Harimau Benggala Putih ini didapatkan dari Lembaga Konservasi Lembang. Satwa singa Afrika diperoleh dari Konservasi Fauna Land Ancol berusia 4 tahun dan berjenis kelamin jantan. Alhamdulillah nih UPTD Kebun Binatang Provinsi Jambi yang berada di bawah naungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan itu di bulan Juli dan awal September ini memperoleh hibah, hibah berupa harimau Benggala Putih. Itu usianya masih 4 bulan dari Lembaga Konservasi Lembang. Juli 2025 sudah sampai harimau Benggala Putih itu di kebun binatang kita ya. Dan insya Allah awal September ini sedang dalam perjalanan juga kita memperoleh hibah berupa singa Afrika Putih. Itu dari Lembaga Konservasi Fauna Land Ancol. Singa putih ini usianya lebih kurang 4 tahun. 4 tahun. Kedua satwa baru ini diharapkan dapat menjadi daya tarik baru bagi pengunjung Kebun Binatang Taman Rimba Jambi. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Saudara Kompas Jambi akan selanjutnya setelah jeda berikut dengan sejumlah berita menarik antara lain dukun setubuhi anak di bawah umur. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.